Garden disulap menjadi lautan manusia pada Rabu malam 31 Juli 2024. Ribuan warga kota Jambi membanjiri lokasi sejak sore. Antusias menyambut acara deklarasi pasangan Maulana Diza untuk Pilkada 2024. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat jelas di setiap sudut area deklarasi. Tampak 5 partai pengusung Maulana Diza, yakni PAN, PKS, Demokrat, PKB, dan PBB, dan dihadiri oleh ribuan warga yang tumpah ruah menghadiri deklarasi pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota pada Pilwako Jambi 2024. Kehadiran Maulana Diza juga disambut dengan tepuk tangan yang gemuruh diiringi suara sorakan yang meriah saat berada di depan masyarakat kota Jambi. Dalam pidatonya, Maulana mengungkapkan alasan memilih slogan bahagia sebagai visi mereka. Bahagia adalah impian setiap orang, sehingga mengusung visi bahagia. Dan selanjutnya kami akan mengundang Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Jambi, Bapak Bismillah SSI, untuk turut serta menandatangani deklarasi partai koalisi. Yang tentunya pada malam hari ini juga turut disaksikan langsung oleh calon wali kota dan wakil wali kota Jambi periode 2024-2029. Penandatanganan dari Partai Keadilan Sejahtera. Bisa.
Maulana menyampaikan beberapa program-program Kampung Bahagia. Program Kampung Bahagia dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jambi. Selain memberikan alokasi anggaran 100 juta rupiah per RT, program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sehat, memastikan setiap RT memiliki akses air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, dan lingkungan yang bebas dari sampah. Kemudian, promosi hidup sehat. Program ini akan mencakup kampanye kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin, dan edukasi tentang gaya hidup sehat. Pemberdayaan ekonomi dengan memberikan anggaran langsung ke setiap RT. Diharapkan masyarakat dapat berinisiatif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri melalui berbagai proyek pembangunan dan usaha mikro. Selain itu, Maulana juga menyampaikan salah satu program unggulan penyediaan Wi-Fi gratis di seluruh masjid di Kota Jambi. Dan hadir malam hari ini kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau dalam penempatan dalam hal-hal yang lain ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan, termasuk juga masyarakat yang mungkin terganggu aktivitasnya, aktivitas dan lain-lain, kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi di awal kami berdua bersiap-siap mendaftarkan di KPU tanggal 27 Agustus insyaallah. Maulana juga menekankan perbedaan kota Jambi dengan kabupaten lain di Provinsi Jambi, mengingat kota ini tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Maulana menyoroti pentingnya meningkatkan daya saing melalui program ekonomi dengan menggandeng Diza Hazra Al-Jozah, seorang pengusaha muda dan Ketua HIPMI Provinsi Jambi sebagai wakilnya. Yang ingin kami jelaskan, kami sampaikan adalah kartu bahagia, di mana kita semua sudah punya single identity, yaitu nomor induk kependudukan yang bisa diintegrasikan melalui digital semua program bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, termasuk beasiswa pendidikan dan jaminan pembiayaan kesehatan. Insya Allah sistemnya sudah kami siapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi tol Trans Sumatera akan kita selesaikan. Maka kota Jambi adalah pusat di tengah-tengah, dari Lampung tengahnya Jambi, dari Aceh Medan tengahnya juga Jambi. Maka Jambi harus menjadi center kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sekarang sudah ada kawasan Tugu Keris, daerah Mayang, daerah CP dan sebagainya. Tapi kita punya sejarah pasar yang saat ini kalau malam hari gelap gulita, bahkan di sana menjadi transaksi kriminal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kita punya program unggulan pengembangan kawasan ekonomi khusus dimulai dari Terminal Rawasari yang
yang nanti akan menjadi rumah milenial dan Gen Z yang akan dijelaskan oleh Pak Wakil Wali Kota. Kemudian di daerah Koni akan jadi kawasan bernuansa India, Little India, makanannya makanan India, kemudian pakaiannya India, kemudian masuk ke daerah pasar. Slide berikutnya, di daerah pasar ini kita akan bangun kampung Cina, nuansanya Chinese dan makanannya juga makanan Cina, semua ada di situ. Kemudian di Masjid Raya Makassari akan ada Arabic food, semua makanan Arab ada di sana. UMKM kita tumbuh. Dan yang paling penting adalah kita harus membuat konektivitas antara pasar tradisional yang sekarang ditinggalkan dengan kawasan mal-mal yang berada di depannya. Maka pemerintah Kota Jambi, insya Allah jika Allah ridhoi, kami akan membangun jembatan penyeberangan orang yang nyaman untuk bisa terkoneksi antara kawasan tradisional dengan modern dan bisa tembus langsung ke kawasan Tanggorajo, di mana kawasan itu akan kita sulap menjadi kawasan yang waterfront city, bisa indah dan ada Tugu Angso yang kalau difoto backgroundnya ada jembatan Gentala Arasi. Kita harus kuatkan kembali budaya kita, kebanggaan kita, simbol-simbol kita. Setuju? Next gambarnya mana? 90. Iya. Dan nanti turun dari Tanggorajo, nyebrang lewat Gentala Arasi, di penghujungnya ada tempat makanan Melayu. Di sana ada kampung Arab Melayu, ada tepe, ada kerupuk-kerupuk ikan, ada juga kerajinan batik. Yang semua itu harus menjadi tempat kawasan pengembangan ekonomi baru di Kota Jambi. Jadi tol jadi, orang-orang Bayung Lincir malam minggu habiskan uangnya di Kota Jambi. Boleh orang nambangnya di kabupaten, boleh batu baranya ditambang di kabupaten, emasnya di kabupaten, malam minggu habiskan di Kota Jambi, karena kita memberikan fasilitas yang lengkap, nak makan apa beado. Setuju? Dan yang paling penting adalah proses akulturasi budaya, bahwa kita adalah satu demi membangun Kota Jambi. Tidak ada lagi perpecahan antar suku, antar ras, antar golongan dan antar agama. Itu modalitas utama untuk pembangunan. Bapak Ibu sekalian, program berikutnya adalah Kampung Bahagia. Kampung Bahagia adalah hasil pengalaman saya keliling ke wilayah-wilayah RT, bahwa pembangunan belum merata, banyak kawasan yang belum. Maka kami ingin mengalokasikan budget anggaran untuk setiap komunitas RT 100 juta setiap tahun. Dari mana sumber pembiayaannya? Kita tahu bahwa anggaran kita 1,9 triliun. 800 miliarnya untuk gaji pegawai. Itu juga punya sirkular ekonomi, karena pegawai gajian besok belanjonyo ke pasar Hamsoduo, ke Talang Banjar, ke pasar-pasar rakyat, ke kantin sekolah. Itu punya stimulus ekonomi. Kemudian ada 600 miliar untuk belanja barang dan jasa. Kita prioritaskan juga pembelanjaannya harus produk lokal, UMKM kita. Makan minum rapat harus menggunakan UMKM kita. Begitu juga seterusnya, kecuali yang tidak bisa seperti obat, alat kesehatan baru boleh dari luar. Maka masih ada sisa kurang lebih 400 sampai 500 miliar yang itu biasanya digunakan menjadi belanja modal pembangunan. Membangun kantor-kantor yang besar dengan dana yang besar. Saat ini sudah selesai semua. Kantor wali kota terakhir. Maka sudah waktunya masyarakat di tingkat komunitas menikmati APBD untuk pembangunan di wilayah.
Saya ingin cerita dikit tentang fenomena yang ada di Indonesia. Fenomena itu disebut dengan bonus demografi. Mungkin senior-senior di sini udah pada tahu, teman-teman milenial juga mungkin udah pada tahu. Fenomena itu, bonus demografi ini fenomena di mana jumlah usia produktif masyarakat yang usianya produktif lebih banyak. Dan itu kalau kita benar-benar produktif dan efisien, banyak hal positif yang akan terjadi. Peningkatan ekonomi, kesejahteraan, tingkat kesehatan, SDM, dan lain sebagainya. Nah, makanya melihat fenomena ini, pemerintah kita, Pak Joko Widodo, membuat satu gagasan yang disebut Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, makmur, dan berkelanjutan. Artinya dari sekarang sampai tahun 2045, kita wajib dan bertanggung jawab untuk membekali kita sendiri. Saya lah, contohnya, saya walaupun milenial akhir, saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri, begitu juga dengan generasi-generasi berikutnya. Di bawah saya ada generasi Z, dan di bawah generasi Z ada generasi Alpha, yang nantinya adalah menjadi tombak perekonomian Indonesia. Jadi kita wajib membekali kita ini dan juga generasi-generasi di bawah kita. Apa yang terjadi ketika di usia produktif nantinya, mayoritasnya ternyata memang tidak produktif, tidak efisien. Yang ada semuanya turun. Ekonomi turun, SDM turun, kesejahteraan turun. Yang naik cuma tingkat kejahatan dan kemiskinan. Bukan Indonesia emas, jadi Indonesia cemas kita semua. Nah, itu sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan. Terus kita sebagai Indonesia bisa ngapain? Ini adalah kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, regulasi, birokrasi. Ini semua harus kita kuatkan. Terus sebagai Kota Jambi, Pak Maulana sebagai calon dan saya sebagai calon juga bisa ngapain? Tentunya kami sepakat dengan diskusi yang kami sudah lakukan tadi. Program ini juga harus pro kepemudaan. Saya hari ini izin memberikan 2 contoh program dari beberapa program kepemudaan yang nanti akan kami canangkan. Yang pertama adalah program balai tematik, dan yang kedua adalah pembangunan fasilitas ruang kolaborasi bahagia yang tadi Bapak Maulana sudah sampaikan. Next. Terus apa sih balai kerja tematik? Jadi, balai kerja tematik ini mungkin sudah pernah dilakukan, tapi biasanya pelatihan-pelatihan dan seminar-seminarnya anak-anak mudanya agak sungkan untuk ikut karena kurang relevan. Kami hadir di sini untuk mencoba meningkatkan tingkat efisiensi itu semua dengan cara memasukkan tingkat kreativitas, kuliner, fashion, seni dan teknologi di balai tematik itu sendiri. Program ini bertujuan untuk menyediakan air bersih, fasilitas sanitasi, dan lingkungan bebas sampah. Selain itu, kampanye kesehatan dan pemberdayaan ekonomi lokal juga akan menjadi fokus utama.
Diza Hazra Aljosa menambahkan bahwa seiring dengan visi Indonesia Emas 2045, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan harus menjadi prioritas. Sementara itu, deklarasi ini juga disertai dengan penandatanganan pernyataan dukungan dari partai koalisi, termasuk PAN, PKB, PKS, Demokrat, dan PBB, yang dibacakan oleh Ketua Demokrat Kota Jambi, Roro Duli Kurniasi, dan diakhiri dengan door prize.